Di dalam pengejaran, Wiro Sableng alias pendekar Kapak Maut Naga Geni 212 bertemu teman lama. Siapakah teman lama itu? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Sesaat Wiro terdiam, lalu meneruskan. Adalah satu kenyataan pahit dan pasti mengejutkanmu. Wiro tak meneruskan, melirik dulu pada jagat kaum. Orang tua ini mengerti dan berkata, "Teruskan kalimatmu, Wiro. Tak ada yang perlu dirahasiakan. Satu kenyataan pahit bahwa Handaka itu bukan lain adalah murid orang tua ini sendiri." Apa? Suara Sanjaya seperti geledek. Tanpa pikir panjang lagi, dia segera cabut pedangnya. Tring! Jadi dia muridmu. Kalau begitu, kau pantas kau cincang lebih dulu. Tangan Sanjaya yang memegang pedang bergerak. Jagat kaum hanya tundukkan kepala seolah-olah menyerah pasrah untuk dibunuh saat itu juga. Tetapi Wiro Sableng cepat memegang lengan bekas perwira kerajaan itu dan berkata, "Sabar sobatku, jangan kalah pembabi buta. Jika kau punya dendam terhadap muridnya adalah tolol membalaskan sakit hati pada gurunya yang juga pernah mencari-carinya untuk menjatuhkan hukuman." Kata-kata Wiro itu mengendurkan kemarahan Sanjaya. Dengan tangan bergetar dan muka keringatan, disarungkannya pedangnya kembali. Kemudian didengarnya jagat kaum berkata, "Biarkan dulu aku terus hidup untuk dapat menjatuhkan hukuman terhadap murid murtad itu. Kelak jika dia sudah kusingkirkan dari dunia ini, aku pasrah menerima kematian di tanganmu. Memang terlalu memalukan untuk hidup lebih lama. Apa yang harus kita lakukan sekarang?" tanya Sanjaya kemudian. Sunyi sejenak. "Apalagi saya mencari keparat bernama Warangas itu," sahut jagat kaum. Di dalam yang gelap, ketiga orang itu segera meninggalkan tempat itu. Kuda coklat itu dipacunya secepat-cepatnya menuju pantai selatan. Tiba-tiba, si penunggang mendadak sontak tarik tali kekang dan berhenti memasang telinga. Lapat-lapat di kejauhan terdengar suara orang menangis, suara tangis perempuan. Demikian memilukan suara tangis itu hingga penunggang kuda ini turun dari kudanya dan melangkah ke jurusan datangnya suara tangis tersebut. Tak berapa lama kemudian, dari balik semak belukar dilihatnya seorang perempuan duduk menyelepok di tanah. Pakainya rombeng dan kotor, rambutnya yang panjang tergerai aut-autan. Ia tak dapat melihat jelas wajah perempuan ini karena ditutupi dengan kedua telapak tangannya. Yang lebih menarik perhatian lelaki ini ialah kenyataan bahwa perempuan yang menangis itu berperut besar alias sedang hamil. Paling tidak 6 bulan. Tiba-tiba suara tangisan itu berhenti. Perempuan itu berdiri dan mencabut sebilah pedang. Tring! Kini lelaki itu dapat melihat wajah perempuan itu. Cantik. Debu kotor tidak dapat menyembunyikan kecantikannya. Sepasang matanya tampak merah dan beringas berputar-putar. Mendadak, dia menjerit keras. Pedang di tangannya disabatkan kian kemari merambas pohon-pohon dan semak belukar di sekelilingnya. Siapakah pemuda itu dan siapa pula gadis yang menangis itu? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Oh iya, bagi kisanak yang ingin membaca Wiro Sableng online ataupun offline maupun pesilat lainnya, bisa mengunjungi Negeri Para Pendekar Blogspot. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.